Men, di video kali ini saya akan sedikit bercerita mengenai handphone iPhone ya. Tapi ceritanya berbeda dari kebanyakan versi-versi YouTubers lain. Ini bukan mengenai review atau apapun lah. Tapi ini lebih ke spesifikasi ke pengetahuan saya tentang sejarah perkembangan iOS dan versi-versinya gitu loh. Tapi ini menurut pengetahuan saya aja. Bila memang itu berbeda dengan apa yang rekan-rekan ketahui, itu sangat wajar. Cuy, seingat saya pada tahun 2007 iOS itu pertama kali dikenalkan oleh Apple dengan nama bukan iOS cuy, tapi OS. Nah, OS ini terkenal dengan iPhone 3G. Ya, kalau bilang iPhone yang jarang banget ditemukan di pasaran saat itu. iPhone 3G itu peninggalan mendiang Steve Jobs. Dia mengatakan bahwa iPhone yang berkedok OS ini menggunakan basis kode yang sama dengan OS X. Tahun 2008 meluncurkan dengan nama OS 2. Ya, kemungkinan sekitar bulan Juli lah, Apple itu mengupdate OS-nya menjadi versi 2 untuk iPhone 3G itu. Nah, perbedaan dari OS-nya itu sudah dilengkapi dengan toko aplikasi yang kita kenal dengan nama Apple Store hingga sekarang. Nah, dengan versi kedua ini, para pengguna 3G dapat menambahkan koneksi aplikasi dengan mengunduh langsung dari Apple Store. Nah, itu awal muncul Apple Store itu ya di tahun 2008-an lah, kalau saya baca-baca di artikel tentang OS gitu. Kemudian di tahun 2009 OS terus berevolusi. Nah, iOS ini memunculkan OS 3 yang diperkenalkan dengan iPhone 3G SJ. Nah, iPhone 3G itu ditambahkan dengan embel-embel S. Pada versi 3GS muncul fitur yang sangat penting bagi iPhone hingga saat ini, yaitu pembayaran aplikasi. Meskipun di Indonesia pembayaran aplikasi kebanyakan tidak digunakan, bahkan digunakan oleh kaum atau pengguna tertentu. Nah, pada tahun 2010 baru OS berubah nama menjadi iOS. Perubahan ini tentunya diikuti dengan berbagai fitur baru seperti multitasking, menjalankan aplikasi lebih dari satu aplikasi secara bersamaan itu sudah bisa. OS juga menambahkan
brand yang bernama iPod Touch. iPod Touch itu setahu saya iPod itu hanya untuk penggunaan pada waktu itu penggunaan istilahnya tanpa jaringan gitu, setahu saya. Tapi kalau selebihnya mohon bantuannya kawan-kawan. Setelah itu pada tahun 2011 iOS memperkenalkan apa itu yang dinamakan dengan Siri. Berbarengan dengan itu, iOS memperkenalkan updatean terbarunya, yaitu iOS 5 pada tahun 2011. Nah, iOS 5 ini banyak sekali fitur yang menarik yang ditambahkan dalam versi kali ini. Fitur yang paling populer berpengaruh dalam dukungan iOS 5 adalah fitur iCloud, iMusic, dan Siri. Dan versi kali ini untuk pertama kali para pengguna iPhone dapat istilahnya mengaktifasi iPhone-nya tanpa menggunakan laptop atau komputer gitu. Hal ini diklaim iOS itu dapat digunakan dengan lebih praktis. Pada tahun 2012 iOS kembali meluncurkan iOS versi terbaru. Kali ini masuk pada versi ke-6. Nah, dengan nama iOS 6. Fitur-fitur yang ditambahkan di iOS 6 adalah Apple Maps. Kalau nggak salah, peluncuran Apple Maps ini bersamaan dengan diluncurkannya iPhone 5 ya. iPhone 5 seperti kalian lihat ini merupakan iPhone 5 Silver varian 16GB. Selanjutnya pada tahun 2013 iOS memperkenalkan updatean yaitu iOS 7. iOS 7 juga mendapatkan pembaruan baru terutama dari segi desain, tampilan icon menjadi lebih lebih datar. Kalau sebelumnya kan karena teknologinya semakin berkembang ya, dulu itu segi menunya itu nggak kayak gini. Serta dukungan Touch ID yang terdapat pada iPhone 5s. Untuk versi 5 itu belum mendapatkan Touch ID. Kemudian tahun 2014 ya, Apple merilis
iOS 8. Nah, iOS 8 ini diperkenalkan dengan membawa fitur baru seperti family sharing, aplikasi Health, dan iCloud Drive. Fungsinya sebenarnya sama iCloud Drive dengan iCloud biasa, cuma lebih sinkron lagi. Misalkan penggunaan WhatsApp itu lebih simpel lah digunakan untuk sinkronisasi data-data yang Anda miliki. Kemudian tahun 2015 iOS 9 muncul, dirilis dengan berbagai aplikasi bawaan tambahan, tapi hanya digunakan pada waktu itu untuk iPhone 6s dan 6s Plus saja untuk 3D Touch, dan fiturnya 3D Touch itu hanya untuk iPhone 6s dan 6s Plus saja pada waktu itu. Kemudian pada tahun 2016 iOS 10 diperkenalkan. Nah, di tahun 2016 ini membawa beberapa perubahan, mulai dari lock screen yang didesain ulang, fitur musik baru, dan masih banyak lagi. Tapi versi kali ini Apple juga memperkenalkan API Siri untuk para pengembang aplikasi. Nah, API Siri ini gunanya untuk memfasilitasi kekurangan Siri untuk dideteksi oleh pengguna Apple-nya gitu. Kemudian masuk di tahun 2007, iOS memperkenalkan iOS 11. Pada versi ini muncullah notifikasi center dan lock screen menjadi satu, sehingga lebih mudah dipantau. Kalau untuk aplikasi atau lainnya saya kurang mengerti. Setahu saya seperti itu. Untuk tahun 2018 iOS 12 muncul. iOS ini merupakan iOS baru paling favorit hingga saat ini. Nah, iOS 12. Namun iOS 12 ini menitikberatkan pada stabilitas dan peningkatan performa. Itulah kenapa iOS 12 ini masih tertanam di berbagai device pengguna Apple ya khususnya. Untuk varian kalau nggak salah 6s 6s Plus. Nggak tahu ya kalau untuk 6 biasa itu mendapat iOS apa. Kalau 5s ini mentok di versi iOS 10. Versi iOS 10. Oh, nggak kelihatan. Nah, itulah sekedar info bahwa iOS, teknologi dan aplikasi ataupun itulah
itu semakin berkembang. Untuk iOS generasi pertama sampai iOS 12 itu saya mengikuti perkembangannya. Namun di iOS 13 dan iOS 14 saya kurang mengikutinya. Mudah-mudahan saya akan memberikan info lebih lanjut mengenai pembaruan dari iOS setelah ini, iOS 12 dan iOS 13 dan 14 akan sharing hal-hal kecil dan menarik berikutnya dan menambah ilmu bagi rekan-rekan atau pengetahuan, hanya sekedar pengetahuan saja. Ya, sekian videonya saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.